Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita bakal ngobrolin tentang dinamika, yaitu bagian dari fisika yang ngomongin soal gaya dan apa yang terjadi akibat gaya itu. Jadi, inti dari dinamika adalah bagaimana gaya bisa bikin kecepatan dan arah benda berubah. Kalau nggak ada gaya dari luar, benda-benda ini bakal tetap di tempatnya. Artinya, benda yang diem bakal terus diem, dan benda yang bergerak bakal terus bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita bisa ngerti semua ini dengan hukum Newton dan konsep momentum. Sekarang, mari kita bahas hukum Newton. Ada 3 hukum penting yang perlu kalian tahu. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum ini bilang bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama selama nggak ada gaya yang bekerja padanya. Bisa dirumuskan dengan F sama dengan 0. Jadi, kalau gaya total yang bekerja 0, benda itu nggak akan bergerak. Misalnya, bayangkan kamu lagi di dalam mobil dan tiba-tiba mobilnya berhenti. Kamu bakal ngerasa terdorong ke depan karena tubuh kamu berusaha mempertahankan posisi semula. Ini yang disebut kelembaman, guys. Nah, yang kedua ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Rumusnya A sama dengan F per M. Di sini, A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, F itu gaya dengan satuan Newton, dan M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Jadi, semakin berat benda, semakin susah untuk mempercepatnya. Contohnya, bus yang besar lebih susah berhenti dibandingkan bajai yang lebih kecil. Yang ketiga, ada hukum 3 Newton. Hukum ini bilang bahwa setiap aksi pasti ada reaksi yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Rumusnya F aksi sama dengan F reaksi. Misalnya, kalau kamu dorong tanah saat berjalan, tanah itu bakal ngedorong kamu balik ke arah yang berlawanan. Contoh lain, saat roket meluncur ke atas karena semburan gas panas ke bawah. Sekarang, kita beralih ke jenis-jenis gaya yang ada dalam dinamika. Yang pertama, ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Jadi, kita bisa hitung gaya berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Di sini, W adalah berat dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat di atas permukaan bumi. Yang kedua, ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Ini adalah gaya yang bikin benda tetap di atas meja. Misalnya, kalau kamu naruh buku di meja, meja itu akan memberikan gaya normal yang seimbang dengan berat buku tersebut. Yang ketiga, ada gaya gesek benda padat. Gaya gesek itu ada 2 jenis nih guys. Yang pertama, gaya gesek statis yang bikin benda tetap diam. Dan yang kedua, gaya gesek kinetis yang menghambat gerakan benda. Hubungan antara gaya gesek dan gaya normal bisa kita tulis sebagai F sama dengan N kali mu. Di sini, F adalah gaya gesek, N adalah gaya normal, dan mu adalah koefisien gesekan. Misalnya, lantai yang licin itu punya koefisien gesek yang lebih kecil dibandingkan lantai kasar. Yang keempat, ada gaya gesek fluida. Kalau ada benda yang bergerak melalui fluida, baik itu cair atau gas, dia bakal ngerasain hambatan dari fluida itu.
Misalnya, saat benda jatuh, gaya hambat udara akan meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan. Ketika gaya hambat sama dengan gaya berat, benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kelima, ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini selalu mengarah ke pusat lingkaran. Kita bisa hitung gaya sentripetal dengan rumus Fs sama dengan m v kuadrat per r, di mana Fs adalah gaya sentripetal dengan satuan Newton, m adalah massa benda dengan satuan kilogram, v adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, dan r adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Selanjutnya, kita bahas momentum. Momentum itu hasil kali antara massa dan kecepatan suatu objek. Rumusnya P sama dengan M kali V. Di sini, P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Kalau ada perubahan momentum, itu disebut impuls yang berhubungan dengan gaya luar yang dialami benda. Rumus impuls adalah delta P sama dengan M kali delta V. Selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi, kalau ada dua benda bertumbukan, momentum total mereka sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Rumusnya, F aksi sama dengan minus F reaksi. Diturunkan menjadi M1 dikali V1 aksen dikurangi V1 per T sama dengan minus M2 dikali V2 aksen dikurang V2 per T diturunkan menjadi M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Sekarang kita ngomongin tentang tumbukan. Ketika dua benda bertumbukan, energi bisa diubah menjadi bentuk energi lain dan akan ada perbedaan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Jenis tumbukan bisa dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Terakhir, kita ngebahas sedikit tentang gerak rotasi. Di sini ada yang namanya momen gaya, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu putar sehingga benda berputar. Momen gaya dinyatakan dengan rumus tau sama dengan R dikali F, di mana tau adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, R adalah panjang lengan dari sumbu putar dengan satuan meter, dan F adalah gaya dengan satuan Newton. Sudut antara R dan F harus tegak lurus satu sama lain. Lalu, ada juga momen inersia, yaitu ukuran kelembaman benda untuk berputar. Hubungan antara momen inersia, momen gaya, dan percepatan sudut bisa dinyatakan dalam rumus tau sama dengan I dikali A, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan A adalah percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang dinamika gerak partikel. Semoga dengan penjelasan ini, kalian bisa lebih paham tentang konsep-konsep penting dalam fisika. Kalau ada yang mau ditanya, feel free to ask. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.